Sabat for all of you and blessing Sabat for all of you. Aku berdoa di sini semoga kalian di sana dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini sehat-sehat dan baik-baik selalu. Hari ini tepatnya hari Sabat dan kita akan membaca firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk hari Sabat-Mu ini Bapa. Pada hari ini kami akan membaca firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami dan nama-Mu dipermuliakan Bapa dan kami tetap berada di jalan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini juga Bapa, biarlah kiranya Engkau memberikan kami sukacita berkat hari Sabat dan hapuskan dosa kami Bapa supaya jangan terhalang berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan limpahkan kepada kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalian silahkan nonton di video yang lalu itu bagian 113 dosa dan penderitaan. Sekarang kita lanjutkan firman Tuhan di Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Jadi di sini ada seorang tuan yang mempunyai kebun anggur dan di kebun anggurnya itu ada pohon ara. Kemudian dia sudah 3 tahun katanya. Jadi mungkin si tuan ini udah bolak-balik dia mau cari buahnya si pohon ara ini. Ketepatan di daerah pohon anggurnya. Kemudian dia cari pada saat itu nggak ketemu. Jadi dia bilang sama si pengurus yang kebun anggurnya itu, "Udah tebang aja lah pohon ini, pohon ara ini. Udah 3 tahun aku nggak dapat buahnya, nggak berbuah-buah ibaratnya. Tebanglah tebang," gitu ya. Kemudian si pengurus ini bilang, "Biarkanlah 1 tahun ini tumbuh Tuan. Aku akan seperti kayak mencangkul bagian pinggirnya pohon itu kemudian dikasih pupuk. Siapa tahu," ya katanya. "Siapa tahu tahun ini dia berbuah," kata si pengurus ini. Kemudian si yang punya kebun anggur ini bilang, "Jika tidak tebanglah dia." Ibaratnya kalau nggak berbuah juga tahun depan, tebang aja lah. Nah, di sini dikatakan bahwasannya ini perumpamaan ya. Sama halnya seperti kita manusia ini. Jadi selama kita hidup, udah ditunggu-tunggu Tuhan pertobatan, gak tobat-tobat ya. Udah berulang-ulang kali, baik dia mendengarkan firman, baik dia dinasihati orang tuanya, baik dinasihati kakak abangnya, adiknya, suaminya, istrinya, siapapun dia. Atau istri kepada suami, suami kepada istri, orang tua kepada anak, dan kakak kepada abang, abang kepada kakak, atau kakak kepada adik, abang kepada adik, atau sebaliknya. Jadi semuanya sudah dinasehati tapi nggak dengar juga ya. Karena kan kalau Tuhan itu kan biasanya dia pasti kirimkan orang-orang kepada orang yang akan diajari. Misalnya ada seseorang yang nggak bertobat. Kemudian Tuhan mengirimkan orang tuanya untuk menasehati, nggak dengar juga. Kemudian mengirimkan kakaknya, abangnya, nggak dengar juga. Istrinya nggak dengar juga. Kemudian anaknya juga menasihati, nggak dengar juga. Kemudian orang-orang gerejanya contohnya ya, atau pendeta juga nggak dengar juga. Kalau Tuhan memilih dia, mungkin bisa jadi kayak penglihatan orang-orang ya, atau pengalaman orang-orang di mana orang-orang mendapatkan mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi mereka didatangi dengan Tuhan Yesus, makanya mereka bertobat. Itu alangkah indahnya kalau ada kesempatan seperti itu. Tetapi di sini, perumpamaan di sini, bahwasanya kebun anggur ini ya, di mana pohon ara yang ada di kebun anggur itu nggak berbuah dia. Udah dia bukan, ibaratnya kan harusnya di kebun anggur ya anggur. Tetapi ibaratnya di kebun anggur itu dia udah numpang hidup gitu kan, contohnya ya. Dia udah tumbuh di situ, tapi dia bukannya berbuah, malah dia ya hidup aja gitu.
Jadi waktu si tuannya ini bilang, aduh tebang aja lah itu kalau nggak berbuah. Tapi si pengurus kebun anggur ini memberikan ibaratnya dia suggestion ya. Ibaratnya dia bilang, kita tunggulah dulu. Pengurusnya ini bilangnya, 1 tahun ini ya atau tahun ini aku akan mencangkul bagian pinggirnya, kemudian memberikan pupuk. Siapa tahu dia tahun depan berbuah. Kemudian tuan ini bilang lagi, ya kalau nggak berbuah-buah dia, tebang aja lah. Jadi di sini dikatakan perumpamaan itu bagi orang yang sedang dinasehati ini hendaklah harus berbuah, berubah sikapnya. Supaya jangan pada saat kita waktu habis ya, dalam arti waktu habis kita udah menghadap Bapa di surga, kematian menjemput, ya kita nggak ada, ibaratnya nggak ada buahnya. Nggak ada buah pertobatan itu. Jadi kita mati sia-sia. Tapi kalau kita berbuah, ya kalaupun pada saat kita mati nantinya, kita menghadap Bapa itu, kita sudah ada buah-buahnya. Kita sudah bertobat, kita sudah berjalan bersama Dia, atau sudah mati di dalam Tuhan. Itu sungguh sangat menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau udah berulang kali kan itu tuannya itu kan ibaratnya bolak-balik datang melihat buahnya itu kan sebenarnya itu tadi dibilang teguran itu. Udah bolak-balik ditegur ya, dikasih pengarahan ya, Tuhan udah bolak-balik kasih dia ini tapi nggak dengar-dengar juga. Jadi jangan seperti itulah kita. Kalau kita udah pernah melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang bodoh ya, hal-hal yang kita lakukan dulu-dulu itu tinggalkan. Pertobatan itu sudah di video yang lalu aku jelaskan. Pertobatan itu bukan hanya dibilang tobat-tobat udah, tapi besok lakukan lagi, bukan. Pertobatan itu katanya menelaah ya, seperti kayak bahasa Batak itu merimang-rimangi. Seperti kita merenung. Kesalahan yang kita lakukan itu kita renungkan, tapi bukan jadi kita renungkan nggak ada perubahan. Kita renungkan itu artinya kita lakukan sesuatu hal yang untuk memperbaiki diri kita ke lebih yang baik. Kan dibilang bertobat itu adalah meninggalkan ya, melihat dulu, melihat kesalahan itu, kemudian kita teliti, seperti kita memikirkannya, oh kemarin aku begini makanya gini. Jadi seperti kalian itu, seperti kita itu menelaah, memikirkan kenapa ya seperti itu. Kemudian kita tahu penyebabnya karena kesalahanku begini-begini contohnya. Ya udah, besok nggak mau lagi seperti itu. Nah, jadi kita dibilang meninggalkannya dan menjadi lebih baik. Ini bukan perkataanku, pertobatan itu artinya. Jadi pertobatan itu singkat banget dibilang pertobatan ya, atau tobat atau bertobat. Tapi kalau artinya itu panjang penjelasannya. Di mana kita bukan asal kita menyadari kesalahan itu, tetapi meninggalkan itu poinnya. Kita udah sadar itu salah, kita tinggalkan, jangan diulangi lagi, itu namanya pertobatan. Ya, jadi di sini dikatakan juga, kita pun kalau udah bertobat ya, karena ini kan berurut, pasti ada maksudnya, ada tingkatannya. Halo nih. Jadi setiap kita udah sadar atas kesalahan kita udah sadar atas kesalahan kita ini, oh berarti ini nih. Nah, kita bertobat. Nah, setelah bertobat, kita di sini diajarkan untuk berbuah, ya, berbuah. Kita kabarkan Injil ya, kita berikan orang-orang informasi tentang Tuhan, kasih Tuhan. Siapapun, bukan dipaksa ya. Ibaratnya kalau ada teman kita yang dalam masalah atau apa, kita bantu semampu kita ya, baik dari doa ataupun finansial dan sebagainya, atau jalan keluar kita bantu ya, secara jasa juga kita tolongin atau sebagainya. Jadi buah-buah itu akan dilihat oleh Tuhan. Kalau orang kita bantu atau kita kabarkan Injil, kemudian dia mengenal Tuhan itu namanya buah kita. Jadi ada buah-buahnya. Ada buah kita yang menjurus kepada orang-orang yang menjadi berubah lebih baik. Kalau kita bisa bawa dia untuk mengenal kebenaran, ya, untuk kita bisa membawa dia kepada Tuhan, itu justru buah yang sangat manis. Karena apa? Karena dia pun mengenal kebenaran itu dari kita. Kan Tuhan bilang, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku dan baptislah dia, ya, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka akan menjadi pengikut Kristus. Dan kita yang menggambarkan Injil ini, kita udah dapat buah-buahnya. Kita sudah berbuah.
Kalaupun memang sangat sulit, kita nggak apa-apa. Yang penting kita bantu orang merasa terbantu. Orang merasa kalau kehadiran kita itu dimanapun kita berada, orang menjadi gembira, senang. Jangan kita kalau ke suatu tempat atau lagi kumpul-kumpul lah teman kita ya, kita datang, orang merasa, aduh si Anu ini datang, males lah. Jadi jangan ada sampai seperti itu. Tapi kalau kita jadi berkat, setiap orang atau siapapun dia, kalau kita datang, kita membawa sukacita. Orang pun bergembira, senang. Aduh, untunglah kau datang, ketepatan kau datang, begini. Nah, itu menyenangkan hati Tuhan. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena kita jadi berkat buat orang lain. Karena kita jadi kesukaan bagi orang lain. Jadi kalau kita hidup ini menjadi berkat untuk orang lain, bagaimana Tuhan melihat hati kita? Pastilah Dia akan memberikan juga, mencurahkan juga berkat-berkat itu. Satu hal seperti aku bilang, berkat itu bukan hanya berkat materi saja, tetapi berkat kesehatan. Berkat kesehatan, kita dilindungi dari mara bahaya, kemudian keturunan kita ya atau anak-anak kita sehat semuanya, sukses ya, baik-baik semuanya. Itu juga namanya berkat. Jadi bukan hanya terus berkat dapat materi, dapat uang, bukan hanya uang saja. Tetapi satu hal juga adalah kedamaian. Ya, kedamaian di hati. Penuh, bukan kosong. Percuma juga kita banyak uang tapi hati kita kosong. Kita nggak damai, kita nggak sukacita. Itu percuma. Berkat juga tidur yang nyenyak. Itu juga sangat-sangat memberikan kita kenikmatan ya. Di masa sekarang, orang susah tidur nyenyak itu. Kadang ada yang nggak bisa tidur. Tetapi kita dikasih Tuhan tidur nyenyak. Jadi kembali lagi kita renungkan, kita hitung semua berkat-berkat Tuhan yang kepada kita. Bukan hanya berkat materi seperti aku bilang, tetapi tidur yang nyenyak, dijauhkan segala mara bahaya, kita sehat semuanya, keluarga kita masih cukup bisa makan ya. Nggak harus mewah, apapun yang ada kita syukuri. Jadi biarlah ini menjadi perenungan buat kita berbuah setelah kita bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita, kemudian kita berbuah yang baik, berbuah yang manis, bukan buah yang busuk, tapi berbuah yang manis. Semua orang menyukai buah yang manis, yang enak, yang sedap. Tetapi semua orang juga tidak suka. Siapa yang suka buah yang busuk? Kalau kita belanja aja, kalau bisa kita pilih yang baik. Bagaimana kalau kita mendapatkan yang busuk? Sedangkan orang jahat aja nggak suka dapat yang busuk. Apalagi kita yang sudah hidup di dalam kebenaran itu. Pastinya kita ingin juga mendapat buah yang manis, yang sedap, dan harum, dan menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, untuk firman-Mu Bapa, begitu menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Kiranya kami menjadi murid Tuhan, anak Tuhan yang berbuah manis, berbuah sedap, dan kiranya memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, biarlah kami juga menjadi terang, garam di sekeliling kami. Bapa, kami adalah orang-orang berdosa. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami dapat layak dekat-dekat kehadiran-Mu yang suci. Terpujilah nama-Mu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya berkat hari Sabat menaungi kami, dan kiranya kasih karunia-Mu Bapa menyertai kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian punya komen, silakan di komen. Dan sampai jumpa untuk besok pagi. Firman Tuhan kita, Tuhan Yesus memberkati. Amin.